wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pasal yang terakhir dari bab ma yujibul huslah. Pasal terakhir, pasal yang keempat, pasal yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal waman ajnaba harma alaih sholatu. Orang yang junub, waman dan orang ajnaba junub harama haram alaihi atasnya as-sholatu sholat. Maka orang yang junub itu haram ia melakukan sholat. Wa tawafu, dan juga dia haram melakukan tawaf. Wa masul mushafi, haram juga dia melakukan menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan juga membawa Al-Quran. Orang sedang junub tidak boleh sholat, orang sedang junub tidak boleh tawaf, orang sedang junub tidak boleh memegang Al-Quran, orang sedang junub tidak boleh membawa Al-Quran. Lianna dalalna ala anna dzalika yahrumu alal muhtisi. Karena kami telah menunjukkannya, begitu kata Imam Syirazi, kami telah menunjukkannya bahwasanya melakukan sholat, melakukan tawaf, kemudian memegang Al-Quran, kemudian membawa Al-Quran, itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas. Sementara orang junub itu adalah berhadas. Begitu Abu Ishaq menjelaskan. Fali ayyahrumma alal junubi aula, maka ketika orang berhadas saja tidak boleh pegang Al-Quran, orang berhadas tidak boleh sholat, orang berhadas tidak boleh tawaf, orang berhadas tidak boleh membawa Al-Quran, maka orang junub itu lebih pertama lagi, lebih duluan tidak boleh memegang Al-Quran, lebih duluan tidak boleh melakukan sholat, lebih duluan tidak boleh membawa Al-Quran. Wa yahrumu alaihi qiraatul Quran, dan juga orang yang junub itu haram baginya membaca Al-Quran atau tidak boleh membaca Al-Quran. Lima ruya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qaula, bahwa Nabi SAW bersabda, la yakra'ul junubu, orang yang junub jangan baca Al-Quran, walal haidu, orang yang haid jangan baca Al-Quran. Syai'an minal Qur'ani, sesuatu dari Al-Quran. Artinya gini, la yakra'ul junuba walal haidha syai'an minal Qur'ani. Orang yang junub jangan baca Al-Quran, orang yang haid jangan baca Al-Quran. Sedikit pun dari Al-Quran, sesuatu dari Al-Quran tidak boleh dibaca dalam kondisi junub dan dalam kondisi datang bulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa yahrumu alaihi al-lubsu fil masjid, dan juga tidak boleh berdiam di masjid. Orang yang junub tidak boleh berdiam di masjid, orang yang haid tidak boleh berdiam di masjid. Wala yahrumu alaihi al-ubur, tetapi tidak apa-apa kalau hanya lewat masjid saja, tidak apa-apa ketika lewat masjid saja. Liqouli azza wa jalla, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum syukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiris sabil. Hai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, jangan engkau dekati sholat, wa antum syukara, sementara itu engkau sedang dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu katakan, artinya sampai kamu sadar. Wala junuban, dan juga orang-orang yang junub jangan melakukan sholat, jangan mendekati sholat. Orang yang junub jangan dekati sholat, illa abiris sabil, kecuali hanya lewat saja. Jadi ketika lewat saja, lewat di tempat sholat itu nggak apa-apa. Ketika lewat langgar, lewat masjid tidak apa-apa. Jangan berdiam di situ. Waroda maudhi as-sholat, yang dimaksud abiris sabil ini adalah tempat sholat. Jadi tidak boleh mendekati tempat sholat seperti masjid, ya, tidak boleh
Atau kalau di Indonesia ini mengatakan ada langgar, ada surau, tidak boleh berdiam di situ. Karena apa? Langgar itu adalah masjid, surau itu adalah masjid, musola itu juga masjid. Jadi masjid itu di Indonesia namanya macam-macam, namanya banyak. Ada masjid itu sendiri, ada musola, ada surau, ada langgar. Jadi macam-macam namanya. Selama itu adalah tempat pada umumnya untuk beribadah, kumpulnya orang muslim untuk beribadah di situ, maka ketika dia berdiam di situ tidak boleh dalam keadaan junub. Wa qala fil Buwaiti, disebutkan di dalam kitab Al-Buwaiti. Al-Buwaiti itu adalah salah satu dari muridnya Imam Syafi'i, dan dia termasuk murid kesayangan Imam Syafi'i. Di dalam kitab Al-Buwaiti dijelaskan wa yakrahu lahu ayyanama, dan beliau mengatakan makruh hukumnya tidur dalam kondisi junub itu tadi. Tidur dalam kondisi junub tidak boleh atau makruh hukumnya. Wa yakrahu lahu ayyanama hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Jadi ketika dia dalam kondisi junub, maka makruh hukumnya tidur dalam kondisi junub itu. Jadi kalau dia junub, kalau mau tidur mandi dulu. Ingat, makruh. Apa itu makruh? Makruh itu dikerjakan, tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Jadi jangan memaksakan diri. Oh makruh, kemudian habis itu langsung mandi baru tidur. Tidak usah. Kalau kondisinya memungkinkan nggak apa-apa. Tapi kalau kondisi yang sangat dingin kayak Sayyidina Ali tadi, pecah-pecah punggungnya, kan malah susah gitu ya. Nunggu aja besok pagi gitu. Nah jadi menurut Al-Buwaiti itu ketika orang yang dalam kondisi junub itu makruh kalau dia tidur, sehingga dia wudu. Ketika dia wudu maka dia boleh tidur. Artinya gini, ketika dia junub kemudian dia wudu saja, mestinya kan harus mandi, tapi ini wudu untuk tidur tidak apa-apa. Jadi kalau menurut Al-Buwaiti bukan hanya tidak boleh sholat, tetapi ditambah makruh hukumnya tidur sampai dia wudu. Jadi ketika dia wudu boleh tidur. 5 ruya anna Umar radhiyallahu an, bahwa Umar radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayar kudu ahaduna wa junubun, apakah salah satu di antara kami ini boleh tidur dalam keadaan junub? Qala, Rasulullah mengatakan, na'am, ya. Idza tawadhu ahadukum falyarqud, apabila kalian sudah wudu maka boleh tidur. Artinya ketika kita mau tidur kita wudu dulu. Wudu enggak apa-apa kalau wudu, jangan mandi. Kalau mandi memungkinkan nggak apa-apa, tapi kalau nggak memungkinkan wudu saja. Jadi wudu baru tidur. Waqala Abu Ali At-Tabari, menurut Abu Ali At-Tabari beliau mengatakan, wa idza arada ayyata'a, apabila orang junub tadi ingin watok atau ingin menggauli istrinya, au yakula, atau ingin makan, au yashraba, atau ingin minum, tawadhu'a, maka wudhu dulu. Jadi ketika orang yang junub tadi dia ingin watok, maka wudhu dulu. Ketika ingin makan, wudhu dulu. Ketika ingin minum, wudhu dulu. Jadi disunahkan untuk wudhu dulu. Wala yustahabu dzalika lil haid, dan yang seperti itu wudhu itu tidak disunahkan bagi orang yang haid. Li'anal wudhu'ah la yu'thiru, karena wudhu orang haid itu tidak mengandung bekas apa-apa fi hadasiha, terhadap hadasnya. Orang yang haid itu tidak mempengaruhi, orang yang wudhu dalam keadaan haid itu tidak mempengaruhi haidnya. Jadi tidak mempengaruhi hadas karena haidnya tadi. Jadi katakan la yu'tharu fi hadatsiha wa yu'tharu fi hadatsil janabah. Tetapi wudhu itu bisa mempengaruhi hadas karena jinabat. Li'annahu yukhaffifuhu wa yaziluhu an a'dha'il wudhu'i. Karena orang yang sedang jinabat kemudian dia wudhu, maka wudhunya itu akan meringankan dia dan juga akan menghilangkan kotoran-kotoran dari anggota wudhunya itu. Jadi
kalau orang sedang dalam keadaan junub, maka orang itu tidak boleh tinggal di masjid, tidak boleh berdiam di masjid. Kalau lewat saja tidak apa-apa. Kemudian orang junub itu tidak boleh tidur, artinya makruh tidur sampai dia berwudu. Tetapi wudhu itu tidak disunahkan untuk orang yang haid, tetapi wudhu itu disunahkan untuk orang yang junub. Karena orang yang junub ketika wudhu akan banyak pengaruhnya terhadap orang yang junub itu. Tetapi ketika orang haid, ketika dia berwudhu, tidak pengaruh apa-apa terhadap haidnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini adalah pembahasan terakhir dari bab mayujabul ghuslu. Insyaallah akan diteruskan dengan bab sifatul ghusli, cara-cara berwudu, bagaimana cara-cara berwudu, cara mandi, bab sifatul ghusli, yaitu bab cara-cara mandi. Insyaallah akan dibahas pada episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.